Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, buder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman ini ada arus besar yang menurut saya, paling tidak saya sendiri merasakan arus besar yang sungguh-sungguh menggelisahkan hidup kita. Apa itu arus besar zaman ini? Arus besar zaman ini yang menggelisahkan saya adalah kesibukan. Sibuk
Anak-anak SD sekarang ini bangun dari rumah, bangun tidur, lalu berangkat dari rumah. Sudah pagi, mungkin 6:30 atau jam berapa. Lalu pulang dari sekolah, bisa jadi lalu sudah sore. Belum lagi nanti harus mengerjakan PR atau les ini, les itu. Malam hari masih dituntut oleh orang tuanya untuk belajar. Bisa jadi anak-anak SD itu kehilangan di usia-usia bermain, kehilangan kegembiraannya. Yang namanya tempat penitipan anak sekarang ini menjamur. Orang tua karena kesibukannya bekerja dari pagi hingga sore atau malam, lalu anak mereka dititipkan dengan harapan apa? Dengan harapan supaya semuanya itu tercukupi, yang seakan-akan hidup ini hanya diukur dari segi ekonomi. Seringkali orang tua datang ke rumah sudah malam, lalu tidur dalam keadaan yang sangat lelah. Tetapi ketika bangun pagi dalam situasi hati yang resah. Apalagi hari Senin mulai lagi kerja. Seringkali ini lalu membuat orang hidupnya penuh dengan kecemasan, tidur dalam kelelahan, tetapi bangun dengan kecemasan. Saya seringkali merenung, jangan-jangan Tuhan sudah diambil dari tengah-tengah keluarga mereka. Dengan kesibukan-kesibukan itu, Tuhan seakan-akan tidak lagi hadir. Tuhan diambil. Belum lagi kalau anak-anak kita atau mungkin orang tuanya sudah memegang alat-alat komunikasi yang namanya HP, Android, dan macam-macam. Habis waktu. Mungkin orang-orang atau anak-anak zaman ini termasuk di dalamnya adalah kita. Kita lebih gelisah kalau tidak ada sinyal daripada tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada sinyal atau istilahnya tidak ada kuota dalam HP kita itu gelisah. Saya tidak tahu sadar atau tidak sadar, kita seringkali mengalami itu. Kalau lalu HP-nya mulai drop, gelisah, mulai bingung cari stop kontak yang bisa digunakan untuk ngecas HP itu. Bahkan ketika bangun tidur dalam kegelisahan itu pun, yang kita pegang pertama kali adalah HP. Maka kalau Yesus sekarang ini mengatakan, di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan-jangan memang Tuhan tidak lagi menjadi harta dalam hidup kita ini. Jangan-jangan Tuhan memang sudah diambil orang dari tengah-tengah keluarga kita. Maka lewat bacaan Injil hari ini kita diajak untuk mengembalikan Tuhan. Mengembalikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan yang hilang karena kesibukan kita, yang tidak pernah membuat kita itu tenteram, tetapi justru membuat kita itu tidur dalam keadaan yang lelah dan bangun dalam keadaan yang gelisah. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari, jadikan Tuhan sebagai hartamu. Jadikan Tuhan sebagai harta kita, sehingga hati kita itu yang ada adalah Tuhan. Karena di mana hartamu berada, Tuhan menjadi hartamu. Di situ juga hatimu berada, berarti kita ada di dalam Tuhan. Keberadaan Tuhan jelas digambarkan
seperti halnya pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Maka penting di zaman sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh Yesus, kita diajak untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Karena memang untuk berjaga-jaga, siap sedia itu memang butuh waktu. Waktu berjaga-jaga menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Siap sedia untuk menyambut Tuhan butuh waktu. Maka jangan sampai Tuhan hilang dalam hidup kita. Entah kemana karena kesibukan-kesibukan kita. Semoga keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik mampu untuk mengembalikan Tuhan dalam diri anak-anaknya. Keluarga mampu mengembalikan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, sehingga yang ada bukan lagi kegelisahan dan keresahan, tapi yang ada adalah kerajaan Allah penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,